Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proses Raik Isu, yang beranggotakan saya Ali Rahman, Mbak Dela Aprilia, Mbak Laili Rofiah, Mas Rifki Aditya, Mas Sukron Setiawan, Mas Juanda Prasetya, dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Laili Rofiah. Perkenalkan, nama saya Laili Rofiah. Saya akan menerangkan tentang pengertian ring isu. Ring isu merupakan hak pembeli saham tambahan dana lagi, maka ia harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tersebut. Istilah ring isu di Indonesia dikenal pula dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Perusahaan yang membutuhkan tambahan yang besar untuk perluasan usahanya bisa memilih beberapa kemungkinan. Yang pertama, meminta kredit dari bank. Yang kedua, menjual obligasi. Yang ketiga, menjual sahamnya ke masyarakat. Sebetulnya, proses go publik memerlukan persiapan yang matang, memakan waktu yang cukup lama, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum izin go publik diperoleh dari Menteri Keuangan RI, Ketua Bapepam. Persyaratan tersebut antara lain yang pertama, perusahaan harus transparan, dalam arti harus ada keterbukaan mengenai keadaan keuangan perusahaan dan kegiatan operasinya. Yang kedua, sistem akuntansi dan pengendalian intern perusahaan harus cukup baik. Yang ketiga, kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan beberapa tahun yang lalu, sekarang, dan beberapa tahun yang akan datang. Yang keempat, perusahaan harus menyiapkan prospektus. Yang kelima, harus ada tax clearance dari Dirjen Pajak yang menyatakan tidak ada kewajiban pajak perusahaan yang tertunggak. Yang keenam, tidak ada masalah hukum yang menyangkut perusahaan di pengadilan. Keuntungan dan kelemahan dari ring isu yaitu yang pertama, keuntungannya sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan. Yang kedua, tidak menentukan prosedur dan aturan yang ketat seperti halnya dengan penawaran umum perdana atau menentukan prosedur dan aturan yang ketat seperti halnya dengan penawaran umum perdana atau go publik. Yang ketiga, ring isu dapat dikombinasikan dengan derivatif efek lainnya seperti warrant dan convertible stock. Dan kelemahannya yang pertama yaitu belum adanya peraturan mengenai penggunaan dana ring isu. Yang kedua, adanya perusahaan saham setelah dilakukan ring isu. Yang ketiga, adanya ilusi, yaitu menggunakan persentase kepemilikan dari pemegang saham lama jika tidak melaksanakan ring isu. Ring isu merupakan hak pembeli saham tambahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu. Istilah ring isu di Indonesia dikenal pula dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu. Ring isu diterjemahkan sebagai bukti ring. Alat investasi merupakan produk turunan dari saham. Kebijakan ring isu merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar guna menambah modal perusahaan.
Ring issue merupakan salah satu corporate action yang dapat mempengaruhi jumlah dan harga saham. Corporate action merupakan kebijakan yang diambil perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performance perusahaan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Aprilia. Saya Della Aprilia akan menjelaskan mengenai ketentuan preemptive right. Preemptive right itu merupakan hak memesan efek terlebih dahulu atau saham-saham baru. Ketentuan mengenai preemptive right ini diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan atau pasal 4 ayat 4 dan 5 tentang anggaran dasar perseroan terbatas. Di dalam ketentuan-ketentuan ini yang pertama yaitu saham yang dikeluarkan dalam rangka perubahan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan jumlah saham yang dimilikinya. Jika pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk mengambil saham baru yang akan diterbitkan, maka saham-saham baru tersebut akan ditawarkan kepada karyawan. Jika karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil saham baru yang akan diterbitkan, maka saham-saham baru tersebut akan ditawarkan kepada pihak luar perusahaan, bukan pemegang saham dan juga bukan karyawan. Kemudian, pelaksanaan preemptive right pada PT Tbk dilakukan melalui proses hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Dengan rights issue, pemegang saham yang tidak bersedia mengambil saham-saham baru ketika modal ditingkatkan dapat memperoleh uang dengan jalan menjual haknya atas saham baru tersebut. Dalam preemptive right, pemilik satu saham berhak atas sejumlah saham baru yang jumlahnya merupakan pembagian dari jumlah saham baru yang akan dikeluarkan dengan seluruh jumlah saham yang ada. Sedangkan dalam rights issue dapat ditentukan, misalnya setiap 5 saham memiliki 12 right, di mana satu right memberikan hak untuk mengambil satu saham baru. Seperti itu. Maka preemptive right adalah menawarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portfolio saham perusahaan. Dengan demikian terjadi peningkatan modal di setor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan pemeriksaan atas proses rights issue. Pada umumnya tujuan dilakukan rights issue adalah untuk menghimpun dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman atau untuk modal kerja. Beberapa tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Jadi, dengan adanya rights issue, kapitalis pasar saham akan meningkat dalam jumlah yang lebih kecil daripada persentase jumlah lembar saham yang beredar. Umumnya diharapkan penambahan jumlah lembar saham di pasar akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut atau dengan kata lain dapat meningkatkan likuiditas saham. Jenis audit yang dilakukan KAP atas proses rights issue termasuk jenis spesial audit atau compliance audit. Tujuan pemeriksaannya adalah memeriksa kewajaran proses rights issue dalam arti apakah dilakukan sesuai keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah tentang peraturan Bapepam yang menyangkut proses rights issue. Peraturan yang pertama adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang berkaitan dengan hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu
keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP 57/PM/1996 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9.d.1 hak memesan efek terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP /58/PM/1996. Yang selanjutnya yaitu audit prosedur atas proses right issue. Karena audit ini merupakan spesial audit, maka prosedur audit yang dijalankan juga tidak seluas prosedur audit dalam suatu general audit, tetapi terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan proses right issue. Prosedur audit tersebut antara lain yang pertama, meminta kopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9 di 2. Yang kedua, meminta kopi prospektur dan iklan prospektur tersebut, memeriksa apakah bentuk dan isi prospektur sesuai dengan peraturan nomor 9 D3 atau 9 D4M. Yang ketiga, meminta akta notaris yang berhubungan dengan right issue. Yang keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi perusahaan. Yang kelima, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang kedelapan, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Yang kesembilan, meminta surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak atau pemegang saham lama akan dibeli oleh pemegang saham utama. Oke, selanjutnya saya Rifki Aditya. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu laporan audit atas proses right issue, yaitu terdiri dari yang pertama pernyataan akuntan, yang kedua adalah laporan hasil penjatahan saham. Nah, selanjutnya adalah daftar hasil penjatahan saham, diantaranya ada masyarakat perorangan Indonesia, nah terus lembaga atau badan usaha Indonesia, dana reksa, perorangan asing dan lembaga asing. Nah, selanjutnya adalah akta notaris perjanjian pengalokasian sisa saham. Oke, yang selanjutnya ada artikel mengenai prosedur atau proses right issue. Nah, yang pertama ada PT TBK menyampaikan pernyataan pendaftaran atau registration statement dalam penawaran umum kepada para pemegang saham atau HMETD kepada regulator atau otoritas pasar modal dengan menyampaikan surat pengantar pendaftaran dalam rangka right issue disertai dengan dokumen-dokumen pendukung atau penunjangnya. Pada saat yang sama, PT TBK juga wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai HMETD dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional. Di samping itu, wajib menyediakan prospektus dalam rangka right issue bagi masyarakat. Surat pengantar pernyataan pendaftaran dalam rangka right issue tersebut disampaikan kepada otoritas selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPSLB dilaksanakan. Nah, yang kedua ada PT TBK menunggu hasil penelaahan atau review dari otoritas atas seluruh surat pengantar
pernyataan pendaftaran. Berikut dokumen pendukungnya, baik jenis dokumen maupun materi yang dimuat dalam dokumen tersebut. Pada umumnya, hasil telaahan dari otoritas atas pernyataan pendaftaran dikelompokkan menjadi 3 aspek, yakni penelaahan dari aspek keterbukaan informasi, aspek hukum, dan aspek akuntansi. Tanggapan otoritas atas pernyataan pendaftaran tersebut disampaikan kepada PT TBK sekitar 14 hari sejak pernyataan pendaftaran diterima. Yang ketiga, setelah menerima surat tanggapan dari otoritas PT TBK harus segera menjawab atau memenuhi semua hal yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat jawaban dari PT TBK tersebut harus segera disampaikan kepada otoritas. Di samping itu, apabila terdapat perubahan atau tambahan data atau informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi mengenai HMITD, maka perubahan atau tambahan tersebut wajib pula diiklankan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian Indonesia dan beredaran nasional minimum 2 hari kerja selama RUP SLB dilaksanakan. Yang keempat ada setelah PT TBK menyampaikan perubahan atau tambahan informasi yang diminta otoritas, maka selanjutnya menunggu hasil telaah kembali dari otoritas. Apabila jawaban PT TBK sudah lengkap, maka otoritas akan menyampaikan surat tanggapan yang menyatakan bahwa otoritas tidak akan meminta tanggapan lebih lanjut, dan pernyataan pendaftaran menjadi efektif setelah rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari RUP SLB. Yang kelima adalah penyelenggaraan RUP SLB dalam rangka raik isu, termasuk meminta persetujuan penambahan modal dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah bagian saham yang memiliki suara sah dan disetujui oleh lebih dari setengah bagian saham yang hadir. Apabila quorum kehadiran RUP SLB tersebut tidak dapat dipenuhi, maka PT TBK dapat menyelenggarakan RUP SLB berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, apabila dalam RUP SLB tersebut juga terdapat agenda-agenda lain yang diminta persetujuan dari pemegang saham, maka quorum kehadiran dan keputusan RUP SLB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, setelah rencana raik isu termasuk agenda-agenda yang berkaitan mendapatkan persetujuan dari RUP SLB, maka langkah selanjutnya PT TBK menentukan tanggal daftar pemegang saham yang akan mendapatkan DPS raik. Dengan kata lain, setiap pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tersebut akan mendapatkan raik atau sertifikat bukti raik atau SBR secara cuma-cuma dari PT TBK sesuai dengan perbandingan rasio penambahan modal. Yang ketujuh, tanggal DPS raik ditentukan 8 hari kerja setelah pelaksanaan. Penentuan periode selama 8 hari dimaksudkan agar saham yang tercatat di Bursa Efek dapat ditentukan batasan masa perdagangan saham yang akan mendapatkan raik atau come raik, dan tanggal perdagangan di mana pembeli saham tersebut tidak memperoleh raik atau ex raik. Hal ini terjadi karena penyelesaian transaksi jual beli saham Bursa Efek dalam pasar reguler ditentukan dalam 3 hari bursa, dan
settlement perdagangan tunai diselesaikan pada hari itu juga. Di samping itu, periode 8 hari tersebut untuk menentukan COM dan X-Rate juga untuk mengakomodir atau memberi kesempatan kepada para investor atau pemegang saham untuk melakukan transaksi jual beli saham PT TBK di Bursa Efek setelah keputusan RUPSLB. Setelah tanggal DPS Right ditentukan, maka hari berikutnya PT TBK membagikan SBR yang diterbitkan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan jumlah saham lama dibandingkan dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, ratio right issue. Yang kesembilan, pada hari pelaksanaan distribusi SBR sekaligus masa penawaran umum perdagangan right mulai ditentukan minimum 5 hari kerja dan maksimum 30 hari kerja. Para pemegang saham telah mendapatkan SBR dalam masa perdagangan right, maka beberapa alternatif pilihan. Pilihan pertama, langsung menukarkan atau mengkonversikan sebagian atau seluruh SBR-nya menjadi saham baru sesuai dengan harga pelaksanaannya, exercise price. Di samping itu, setiap pemegang SBR dapat melaksanakan haknya secara langsung dan melakukan pemesanan saham tambahan. Kedua, menjual sebagian atau seluruh SBR tersebut kepada investor lain dengan harga sesuai dengan kesepakatan atau berdasarkan mekanisme pasar. Yang ketiga, tidak menjual atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruh SBR yang dimiliki. Pemegang SBR di samping dapat melakukan haknya juga dapat melakukan pesanan saham tambahan. Hal tersebut, terdapat pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dialokasikan kepada investor atau pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan yang dilakukan sesuai dengan hak yang dilaksanakan. Pembayaran pemesanan saham tambahan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja setelah masa perdagangan SBR berakhir. Yang ke-10, setelah masa pembayaran saham tambahan berakhir, maka akan diketahui jumlah SBR yang telah dikonversikan atau jumlah SBR yang tidak dikonversikan menjadi saham baru. Apabila jumlah saham yang dipesan oleh pemegang SBR lebih kecil atau sama dengan jumlah sisa saham yang baru yang tidak dikonversikan oleh pemegang SBR lainnya, maka semua pesanan saham tambahan dapat dipenuhi. Namun apabila jumlah pemesanan saham tersebut lebih besar dari sisa saham yang tidak dikonversikan oleh pemegang SBR tersebut, maka PT TBK wajib melaksanakan penjatahan saham secara proporsional sesuai dengan hak yang telah dilaksanakan dari masing-masing pemegang SBR yang melakukan pemesanan saham tambahan. Pelaksanaan penjatahan saham tambahan harus sudah diselesaikan paling lama 2 hari kerja setelah masa pemesanan saham tambahan berakhir. Berikutnya, pembayaran uang pemesanan yang tidak mendapatkan atau tidak memperoleh saham baru, maka PT TBK wajib mengembalikan uang pemesanan atau refund tersebut paling lama 2 hari kerja setelah masa pemesanan saham tersebut berakhir. Selanjutnya, setelah masa penjatahan berakhir, PT TBK wajib menunjukkan akuntan publik untuk melakukan audit penjatahan termasuk pembagian SBR paling lambat 30 hari setelah penjatahan.